Nah, hari ini kita akan belajar dari 2 Petrus pasal 3, saudara. Ayat yang terakhir 17 dan 18. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan tersesat ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara, garis bawah kata bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi saudara ini bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Kita harus masuk di yang namanya level yang paling. Kekristenan itu bukan agamawi, saudara. Saudara cukup hari Minggu ke gereja, cukup mengembalikan persepuluhan, cukup memberi persembahan, ya, cukup berbagi, menolong orang. Tidak cukup. Karena kekristenan itu gaya hidup kita. Yang dilihat seperti surat yang terbuka, dan itu dilihat setiap hari, dibaca orang. Jadi saudara ini dibaca orang, oh ini lagi putus asa, oh ini lagi semangat, oh ini lagi kecewa, oh ini lagi jengkel, oh ini lagi nggak punya duit. Ketahuan saudara. Jadi dibaca oleh semua orang seperti surat yang terbuka. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam ayat-ayat sebelumnya, ya, ini kan sebuah ayat peringatan karena tidak banyak orang yang sadar tentang datangnya hari Tuhan. Dia pikir hidup itu 1000 tahun lagi. Memang betul dalam bahasa kalimat sastra 1000 tahun lagi itu artinya buat orang yang punya keturunan. Makanya kita harus memperlengkapi generasi kita untuk supaya kehidupan yang kita estafetkan itu kehidupan yang jadi berkat buat orang lain. Kehidupan yang menjadi garam, menjadi terang bagi orang lain. Karena di dalam kekristenan, kalau saya dan saudara belum sampai di level aktualisasi diri, kita tidak bisa jadi berkat buat orang. Jadi kehidupan orang Kristen itu berbanding terbalik dengan Maslow. Maslow itu aktualisasi diri itu kebutuhan yang paling puncak, sementara kebutuhan makan, minum, pakai itu kebutuhan dasar. Kita sudah tidak lagi mempersoalkan kebutuhan dasar. Karena Tuhan Yesus dalam doa Bapa kami mengajarkan, ya, kita ini setiap hari mesti berdoa. Tuhan itu menyediakan apa yang kita perlu. Berikanlah makanan kami yang secukupnya. Jadi nggak boleh tamak. Cukup itu adalah cukup untuk kita, cukup untuk seisi rumah kita, cukup berbagi buat orang lain. Itu namanya cukup. Kalau saudara ini tidak bisa berbagi kepada orang lain, itu namanya saudara kekurangan. Bisa kekurangan iman, bisa kekurangan, ya, kekurangan, saudara. Karena orang khawatir itu kan sebenarnya orang kurang. Orang yang tidak pernah memberi itu orang kekurangan. Jadi itu sudah dicukupkan. Tuhan bilang itu sudah selesai. Baru setelah dia bisa mengaktualisasi dirinya,
ngerti akan panggilannya. Untuk apa? Itulah kekristenan dimulai, saudara. Makanya Tuhan Yesus memulai pelayanan itu setelah melewati ujian. Setelah puasa 40 hari padang gurun kan. Masalah perut, masalah ini. Kalau ini belum lolos itu nggak usah pelayanan. Kalau saudara belum lolos di masalah area perut, saudara nggak usah pelayanan. Karena memulai pelayanan itu yang sebenarnya itu adalah ketika semuanya sudah lolos. Makanya saudara, kita masuk di level area yang baru. Jadi bukan masalah makan, minum, pakai, orientasi hidup kita. Karena firman Tuhan berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi yang dia dicari itu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang lain itu tidak usah dicari, itu akan ditambahkan. Lah seringkali orang itu salah caranya. Kalau saudara ingat Daud ketika kehilangan segala-galanya, istri-istrinya itu diculik, anak-anaknya diculik, hartanya dirampas. Saudara, cara Tuhan menolong itu dia diuji. Ada hamba yang 3 hari tidak makan kelaparan. Daud menemui dia. Orang yang susah ketika ditemukan dengan orang yang susah, itu mau menginjak atau mau menolong? Atau mau egois? Saya lagi susah kok kamu malah nyusah-nyusahin. Itu kan kebanyakan orang, saudara. Tapi apa yang dilakukan Daud? Ditolong orang ini, dikasih makan dengan kenyang. Kemudian ditanya, kamu siapa? Jangan belum dikasih makan udah ditanya, dicurigai. Ya kan banyak orang itu curiga dulu orang. Ini mindsetnya ini bukan mindset orang Kristen itu. Cara berpikir orang kafir, sudah. Duduk curiga dulu. Begitu dia sudah makan, sudah dia cerita bahwa dia tinggalkan tuannya. Dan tuannya itulah yang merampok Daud di Siklag. Yang menawan anak-anaknya, istri-istrinya. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku kejar atau tidak? Tuhan bilang, kejar dan kamu akan dapatkan semuanya. Kejar sama Daud. Kenapa Daud itu? Tuhan berkata kepada Daud, kamu akan dapatkan semuanya. Karena saudara, Tuhan melihat bagaimana hati Daud itu. Hati yang apa? Orang yang bermurah hati. Bukan orang yang kikir. Bukan orang yang egois memperhatikan masalahnya sendiri. Semua orang tuh punya masalah. Tuhan itu menolong. Karena firman Tuhan berkata apa? Ya, ketika kamu melakukan kepada salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu itu melakukannya untuk aku. Kalau kamu ini berbuat baik kepada orang miskin, kamu itu memiutangi Tuhan. Nah, orang Kristen itu kan tidak praktek di situ kebanyakan. Ya, cukuplah seminggu sekali ke gereja dengarkan khotbah. Saudara, sampai akhir zaman, saudara, hidup saudara tidak akan ada perubahan. Nah, seringkali orang sampai banting tulang, ya kan? Sampai ninggalkan pelayanan, ninggalkan ibadah, hanya untuk cari uang. Kenapa tidak cari Tuhan? Nah, mari kita perhatikan ini, saudara. Ini satu warning yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat. Bicara tentang hari Tuhan. Dikatakan di sini, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni
oleh peringatan. Menghidupkan pengertian yang murni. Karena banyak orang itu bergeser pengertian. Supaya apa? Menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan. Supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul. Kan penyakit orang itu kan lupa. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsu. Dan ini sudah dinubuatkan, sudah ditulis bahwa nanti akan datang para pembuli, dibuli. Nah saudara, orang yang bully saudara bisa suami saudara, bisa istri saudara. Ngapain ke gereja? Ngapain pelayanan? Itu pengejek-pengejeknya di sekitar saudara. Jadi saudara harus berani menghadapi orang. Dan mulailah dari orang di dalam rumah saudara. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Dan ini saudara, penyakit akhir zaman itu adalah mereka sengaja tidak mau tahu. Ini penyakit yang parah. Sengaja tidak mau tahu. Melihat orang kekurangan tidak mau tahu. Lihat tetangganya repot tidak mau tahu. Lihat istrinya sibuk tidak mau tahu. Ya, semua ini penyakitnya tidak mau tahu. Lihat suaminya banting tulang tidak mau tahu. Lihat anak-anaknya tidak berdoa tidak mau tahu. Lihat anaknya pergi kemana tidak mau tahu. Nah ini sudah penyakitnya tidak mau tahu. Lihat temannya bangun kesiangan, telat ke gereja tidak mau tahu. Sengaja tidak mau tahu, biar lebih banyak yang masuk neraka. Katakan amin. Nah, kok amin? Itu ya. Saudara, tidak mau tahu. Kalau saudara kena penyakit tidak mau tahu, suamiku mau ke neraka masa bodoh, anak-anakku ke neraka masa bodoh, saudara kan masuk neraka lebih dulu. Tetangga kiri kanan masuk neraka masa bodoh, saudara kejangkit penyakit sengaja tidak mau tahu. Ini penyakit aneh saudara menghinggapi. Sengaja tidak mau tahu. Kalau ada orang-orang yang sedang punya persoalan, masalah, doakan. Mari kita lihat, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, ya, yang perlu saudara garis bawahi yang kedua adalah Tuhan itu
tidak pernah lalai menepati janji. Saya belajar mempercayai bahwa Tuhan itu tidak lalai menepati janji. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kami. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Ini di garis bawah ya. Jadi kita harus new level, levelnya ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, dan dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha untuk memasuki level yang baru ini. Harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat celah dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal ini dibuatnya dalam suatu suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Saudara, orang-orang yang menentang memutarbalikkan berita kebenaran itu endingnya adalah kebinasaan. Tidak banyak orang memahami kesabaran Tuhan. Kita tidak perlu berdebat dengan orang-orang yang memang belum kenal Tuhan. Bahkan kemarin yang cerita, ada seorang guru filsafat, dia seorang guru besar. Dua muridnya berdebat, karena ada murid ini mengatakan 3 kali 7 adalah 27, karena dia hanya ingat belakangannya. Mungkin ini amsyong orangnya, jadi ingatnya langsung belakang 7 gitu. Dan orang yang murid yang satu enggak 21, tidak 27. Kita buktikan kalau kalau 3 kali 7 itu 27. Kalau enggak, bunuh saja. Saking kerasnya dia. Akhirnya gurunya datang. Ini yang murid yang berkata 3 kali 7 21 itu tempeleng. Wah, gitu. Diinjek kaki. Ditarik dia. Loh, kenapa? Bukankah aku benar? 3 kali 7 21. Saya bilang, aku bukan injek kakimu karena kamu berkata benar, tapi aku mau berkata kepadamu, kamu ini bodoh, berdebat dengan orang bodoh. Ya kan? Kenapa gak ditinggal pergi? Percuma berdebat dengan orang bodoh. Makanya saudara pendeta itu, dia tidak berdebat dengan Ahmad Dedan. Dikasih kesempatan bertobat, gak mau, ya sudah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ini hari terakhir. Kita harus masuk di level yang baru.
new life. Apa sih sebenarnya? Tadi betapa suci dan salehnya, suci dan saleh. Kalau di dalam Mazmur 37 kita akan lihat sini. Itu saudara ada hal yang perlu kita selesaikan di area ini. Ada dua persoalan yang krusial yang mendesak. Karena ini yang membuat banyak orang tidak hidup suci dan saleh. Yang pertama adalah marah. Yang kedua adalah iri hati. Dan biasanya orang yang iri hati itu kurus, saudara. Karena dikit-dikit dia komplain, dikit-dikit ya iri gitu ya. Dan Alkitab mengatakan bukan hanya kurus, keriput. Umur masih muda keriput. Kalau kita cek di firman Tuhan, saudara, jangan tengok kiri tengok kanan, lihat Alkitab. Kita harus kembali ke Alkitab. Ya, Mazmur 37 dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Karena orang yang marah sama orang berbuat jahat, dia kecenderungannya kan melakukan hal yang sama. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Lisut, dikeriput, saudara. Orang yang iri hati itu kecenderungannya lebih mudah keriput. Kalau keriput karena tua mah biasa, itu alami, saudara. Tapi kalau keriput karena iri hati, saudara. Saudara, kata marah ini berulang-ulang loh, saudara. Kalau kita lihat ya, berarti ini sangat penting. Kita lihat, saudara, ayat 7. Bagian B. Jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidup. Marah, jangan marah. Jadi dua hal, jangan marah, jangan iri hati. Kasih salam kiri kanan ngomong jangan marah, jangan iri hati. Apalagi memarahi saya gitu. Bilang jangan marah. Kemudian ayat 8 juga sama. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau Tuhan menulis ini berulang-ulang, itu betapa pentingnya. Apalagi suami itu kebiasaan marah-marah sama istrinya, betul kan? Coba istri-istri yang korban kemarahan suami katakan amin. Nah, banyak kan? Jangan, kalau saya tanya suaminya, pasti tidak ngaku. Nah, tanya istrinya. Makanya kalau pengen tahu suaminya model apa, tanya istrinya. Pendeta itu harus berhikmat. Nah, tanya istri, suami mah bisa marah sama saya nanti. Jadi saudara, dua hal ini menarik. Kenapa? Ini kita harus berjuang. Makanya kan tadi di kitab 2 Petrus, berusahalah. Jadi dua hal ini, maka nanti buat kaos ini anak yuk. Jangan marah, jangan iri hati. Apa teman punya pacar, wis biarin aja. Kenapa mesti iri? Banyak iri ya. Ayo dia gitu-gitu. Coba kalau aku gini ya gini. Orang temannya mau nikah duluan, biarin aja. Jangan iri. Semua itu ada bagiannya masing-masing. Amin. Ini kayak seperti gajah hamil. Ada dua sahabat, gajah dan anjing.
Jadi 3 bulan ketika mereka tahu mereka sama-sama ke dokter hewan. Dokter hewan berkata kamu positif hamil semua gitu. 3 bulan kemudian anjing melahirkan. Gajah sementara belum apa-apa, saudara. Kemudian anaknya agak besar, saudara. Hamil lagi. Gajah belum apa-apa. Melahirkan lagi. Saudara, akhirnya apa? Begitu hamil ketiga, anjing itu semakin, kamu tuh sebenarnya hamil enggak sih? Saya ini sudah lahirkan ketiga, kok kamu enggak melahirkan. Gitu. Jangan-jangan dokternya salah. Gajahnya bijaksana gini, aku ini hamil. Yang hamil itu kan aku. Kamu hamil anak anjing, aku hamil anak gajah. Gitu. Tapi nanti kalau anakku lahir, itu begitu nginjak bumi, semua orang lihat anakku. Dia jadi tontonan banyak orang. Jadi gajah ini tahu akhirnya apa? Karena apa? Dia memang kodratnya itu hamilnya 2 tahun. Kalau anjingnya 3 bulan sudah. Ya kan? Coba, berani gak tanya bilang ke sebelahnya, kamu hamil anak anjing, aku hamil anak gajah. Jadi kita ini harus tahu, jangan iri hati, amin. Gajah itu nggak iri hati, makanya gemuk. Lu biarin anjing menggonggong, gajah tetap berlari. Haleluya. Saya berdoa setelah ini yang kurus-kurus tambah gemuk. Haleluya. Mari kita angkat pujian, saudara. 2 hal itu, marah dan iri hati. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Ini level yang parah. Mari bangkit berdiri. Saudara. Kita angkat pujian ini, bahwa Tuhan itu tidak lalai